kajian hati. Tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau bertanya dengan Ahilman? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Adel. Saya seorang ibu rumah tangga, seorang ibu, seorang istri. Saya sudah menikah, alhamdulillah sudah 5 tahun. Alhamdulillah selama 5 tahun ini rezeki kami Allah limpahkan. Benar-benar rezeki yang Masya Allah. Dan 4 bulan yang lalu saya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik sekali. Tapi setelah dilahirkan dia terlihat ada kelainan di bawah dagunya itu seperti ada pembengkakan. Saya tidak tahu itu kenapa. Sempat dibawa pulang selama 5 hari, anak saya dibawa ke rumah. Dan setelah 5 hari itu makin besar pembengkakannya, lidahnya makin ungu. Lalu kita bawa ke rumah sakit, ke dokter anak. Dan terakhir kita bawa ke rumah sakit RSUD di sini, di Bogor. Dokter pun bingung ini penyakit apa, karena terjadi pada seorang bayi. Dia dicek semua dan didiagnosa pun dokter tidak tahu itu penyakit apa. Dokter cuma bisa mengira-ngira. Kata dokter itu kelainan darah, kelainan pembuluh darah. Tapi setelah di-scan anak saya ternyata didiagnosa AFM. Itu termasuk penyakit langka dan jarang sekali terjadi, apalagi terjadi pada bayi. 1 bulan dia dirawat di rumah sakit Bogor dan terus menerus transfusi darah setiap harinya. Dan anak saya dirujuk di rumah sakit Jakarta. Alhamdulillah dia sempat membaik kondisinya. Alhamdulillah sempat. Pokoknya anak itu sangat kuat Pak Ustadz, kuat sekali. Tapi setelah di-scan lagi di rumah sakit Jakarta hari Kamis, dia baik, dia kondisinya bagus, diajak bicara dia respon, pokoknya kondisinya baik. Tapi di hari Jumat di 12 hari dia dirawat, dia nyerah Pak Ustadz. Anak saya pergi. Kenapa anak saya sakit seperti itu? Awalnya saya sempat marah sama Allah. Kenapa kalau mau diambil, saya tidak apa-apa. Tapi kenapa Allah menguji anak saya dengan penyakit seperti itu dulu Pak Ustadz? Karena semua badannya itu penuh dengan suntikan. Sampai di bawah lehernya itu bengkak makin parah. Sampai lari ke ini. Apakah saya berdosa Ustadz, pernah marah sama Allah? Dan bagaimana biar saya tenang ketika mengingat almarhum anak saya? Biar saya lebih ikhlas lagi, saya lebih sabar lagi. Bunda, pertama Mbak, kami turut berduka cita dengan kembalinya anak Mbak. Percayalah, jika ada seorang anak yang kembali kepada Allah dan dia belum baligh keadaannya, maka sesungguhnya dia sedang menjadi tabungan surga untuk orang tuanya. Dan Mbak, beliau bukan hilang, tapi diambil kembali oleh yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak cinta sama anak Mbak, Allah juga cinta sama anak Mbak. Kira-kira siapa yang paling cinta, Mbak atau Allah? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua, kematian itu kepastian.
Kematian itu keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada 3 rahasia tentang kematian. 1, waktu kematian. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. 2, tempat kematian. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang ketiga, sebab kematian. Tidak ada yang tahu sedang apa, karena apa kematian datang menjemput kita. Tapi yang pasti, Allah tidak mungkin mengambil apapun yang pernah diberikan kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan lain untuk Mbak ke depan. Maka sekarang Mbak kan masih ada yang pertama. Sayangi dia. Jangan hilangkan semua nikmat Allah gara-gara Allah ambil 1 nikmat dalam hidup kamu. Jangan ngerasa Allah mengambil semuanya, padahal sisi lain masih ada nikmat lain yang Allah berikan kepada dirimu. Maka lihatlah kebaikan itu agar engkau tidak merasa terpuruk dengan semua ujian yang Allah berikan kepada dirimu. Dan yang kedua, aku pernah marah sama Allah, pernah benci dengan ketentuan Allah. Untuk sementara hal yang wajar, manusiawi. Tapi untuk ke depan bertaubat, minta ampun. Ingat ya, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wa bihusnil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena air matanya dan kesedihan hatinya. Walakinallah yu'adzibu bilisanihi. Tapi Allah tuh marah kepada hambanya kalau hambanya meracau dengan lisannya atas takdir yang diberikannya. Jadi Allah gak marah kalau kita nangis, boleh. Kalau kita kecewa wajar, sedih wajar. Tapi Allah marah kalau lisan kita mulai berucap Allah gak adil, Allah gak sayang, Allah jahat, Allah bla 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 bla. Itu yang tidak boleh. Termasuk ada 1 doa yang perlu diamalkan ya. Kalau lagi rapuh, lagi terpuruk, coba amalkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kuat, semangat, salam buat suami, salam buat anak juga dan keluarga. Insya Allah ya, dia lagi nungguin di surga. Dia lagi menanti jadi tabungan surga. Amin ya rabbal alamin. Bunda, percayalah, kita ini lemah. Yang menguatkan hanya Allah. Kita ini bodoh. Yang ngasih ilmu hanya Allah. Kita ini tidak punya daya upaya. Yang memampukan hanyalah Allah. Maka dalam hidup, jangan pernah jauh dari Allah. Manusia boleh pergi meninggalkan kita. Manusia mungkin datang mengecewakan kita. Tapi satu hal yang pasti, ada Allah yang terus mencintai kita. Dan ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama ada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditolong dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah, Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, kami mohon, jangan Engkau berikan beban kepada kami melebihi batas kemampuan kami. Jangan Engkau berikan ujian kepada kami yang kami tidak bisa melewati ujian itu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati seberat apapun ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk kami. Dekatkan kami dengan yang baik-baik dan jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Takdirkan kami dengan takdir yang baik dan jauhkan kami dari sikap yang sering kurang ridho, kurang ikhlas dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memaafkan.
Jazakallah khairan kasiron Ahilman, semoga doa yang dipanjatkan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga ibroh dari semua kisah dari jamaah hari ini. Dan akhirnya saya Meisya Siregar pamit undur diri, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Dan sebelum berakhir saya ingin menyampaikan salah satu Quran surat Ali Imran ayat 173. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami dan Dia adalah sebaik-baiknya penolong. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.